Alhamdulillah, kita sebagai rakyat Indonesia patut bersyukur dan bangga. Pelaksanaan presidensi G20 di Bali sukses besar. Salah satu yang dihasilkan adalah Leaders Declaration atau deklarasi pimpinan. Biasa juga disebut dengan istilah komunike. Hasil lainnya berupa concrete deliverable yang berisi daftar berbagai proyek kerjasama negara anggota G20 dan para undangan. Apa isi detail komunike dan daftar berbagai proyek? Tak tahulah saya, karena saya bukan peserta. Saya hanya seorang pelihat. Biarlah soal itu jadi urusan para pejabat pemerintah dan berbagai pihak yang turut diundang. Cuma yang menarik dari amatan saya adalah upaya Presiden Jokowi ajak pimpinan negara-negara anggota G20 untuk jalan-jalan ke hutan mangrove. Kompas.com meneropong jalan-jalan tersebut dengan judul Diplomasi Mangrove ala Jokowi pada hari kedua KTT G20. Ketemu kata diplomasi, saya jadi teringat diplomasi sebatang rokok Presiden Soekarno. Terjadi saat berkunjung ke negara Kuba, bertemu dengan Presiden Fidel Castro pada bulan Mei tahun 1960. Sigit Aris Prasetyo dalam bukunya berjudul Dunia dalam Genggaman Bung Karno menulis bahwa Castro menawarkan cerutu khas Kuba kepada Bung Karno. Namun presiden pertama kita itu justru mengeluarkan jenis rokok lain. Hasil produksi perusahaan Inggris, sebuah negara Eropa yang kala itu merupakan musuh bersama negara berkembang, termasuk Kuba, karena dianggap sebagai penjajah atau imperialis. Tentu saja Castro kaget dikiranya bangsa Indonesia telah berdamai dengan negara musuh. Lalu tanya, mengapa Anda hisap rokok buatan negara imperialis? Bung Karno menjawab singkat namun penuh canda. Kata beliau, kaum imperialis dan kapitalis itu kan harus dihisap jadi asap dan debu. Lalu kedua presiden pun tertawa. Dalam telaah saya, apa yang disampaikan Bung Karno pada Castro bukan asal jawab. Anda tahu, Bung Karno merupakan tokoh politik yang sangat cerdas. Kemampuan membaca situasi, memilih kata atau kalimat untuk kemudian dijadikan bahan diplomasi begitu piawai. Maka tak heran jika beliau sungguh dikenal oleh negara-negara dunia ketiga dan disegani negara adik kuasa macam Amerika dan Soviet ketika itu. Jawaban Bung Karno atas pertanyaan Castro pastilah menyiratkan satu maksud, mengandung ajaran filosofi politik luar negeri sangat mendalam. Apa itu? Bahwa keberadaan kaum penjajah di muka bumi harus dihapuskan demi keamanan dan perdamaian dunia. Castro sebagai presiden Kuba tentu saja punya feeling kuat menangkap sindiran diplomasi. Paham maksud Bung Karno, makanya langsung ketawa tanda setuju. Nah, pesan serupa demikian yang ingin disampaikan oleh Jokowi lewat diplomasi mangrove. Maksud sebenarnya, Presiden hendak memberitahu tentang keamanan negara. Nampaknya untuk menunjukkan betapa kondusifnya negara Indonesia, Jokowi adopsi strategi diplomasi Bung Karno. Bukan lagi pakai retorika, tapi langsung praktek. Bung Karno sulut rokok buatan Inggris. Pak Jokowi ajak pemimpin negara G20 keliling di tengah hutan mangrove tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Padahal dari segi keamanan sangat riskan sekali. Sungguh berbahaya dan penuh resiko. Bayangkan, beberapa kepala negara berpengaruh di dunia jalan bersama di tengah hutan mangrove tanpa pengawalan melekat lagi. Masih bisa enjoy dan tenang-tenang menikmati suasana. Jangankan menemukan halangan sebuah teror, bahkan seekor nyamuk pun tak mampu menyentuh rombongan tersebut. Kalau terjadi di negara yang tidak memiliki pasukan pengamanan sangat kuat macam Indonesia, mustahil bisa berlangsung itu acara. Yang pasti, membaca sodoran agenda acara yang diterima sebelumnya bahwa ada kegiatan mengunjungi hutan mangrove demikian rupa, pasti sudah ditolak mentah-mentah oleh pihak protokoler masing-masing negara G20, terutama oleh Amerika yang terkenal ketat dan bawel soal keamanan saat presidennya lawatan ke negara asing. Tapi untunglah, di sini Indonesia, Mas Bro,
punya presiden bernama Joko Widodo yang kemudian menunjuk Menteri Pertahanan, seorang purnawirawan, Jenderal mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto, dan ada Panglima TNI kualitas nomor wahid, Andika Perkasa, di mana ketiganya tak bermaksud menafikan peran tokoh lain telah bekerja keras agar G20 Bali sukses berjalan sesuai agenda. Jadi jangan coba-coba banding dengan negara lain. Meski mungkin di bidang berbeda kita kalah, tapi soal keamanan kitalah jagonya. Memang benar, kapan hari sebelum hari H G20 sempat terjadi cobaan sedikit ketika ada seorang wanita bercadar, bawa pistol, berulah, mau terobos istana. Yang kemudian ditangkap oleh pihak keamanan. Entah apa maksud wanita itu dan siapa yang kirim. Mungkin hendak membuat image bahwa negara Indonesia lagi rentan, tak layak mengadakan forum tinggi internasional macam G20 karena ada resiko keamanan bagi para peserta. Namun ternyata tujuan itu tak sukses. Peristiwa wanita bercadar terobos istana oleh negara peserta G20 hanya dianggap angin lalu, bagai sebutir debu di lantai, yang cara bersihkannya cukup dilap pakai selembar tisu. Itulah yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Jokowi pada dunia lewat diplomasi mangrove, dan ternyata memang benar-benar jadi kenyataan. Tingkat kondusivitas yang tinggi tercipta bukan hanya di arena kegiatan atau ruang rapat. Di luar lokasi sekitar tempat acara juga demikian. Terbukti, usai acara gala dinner di Garuda Wisnu Kencana, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyempatkan diri blusukan turun ke jalan macam kebiasaan Jokowi. Saking amannya kondisi, Macron bahkan bebas bercengkrama dengan warga lokal dan turis asing yang kebetulan melintas. Akibat ini ada netizen yang menjulukinya dengan sebutan Macrowi. Maka saya kira bukan sebuah tindakan berlebihan ketika Pas Pampres Indonesia melarang pasukan pengamanan Amerika dan Cina ikut masuk ke arena VVIP sebagai bentuk pengawalan melekat pada masing-masing presiden. Meski sempat ada protes kecil, terutama dari pengawal Xi Jinping, larangan itu akhirnya dipatuhi. Tak lain karena Pas Pampres Indonesia mampu mengganti tugas-tugas mereka mengamankan kepala negara. Terakhir, dalam hal pengamanan G20, patut diacungi jempol peran Panglima bersama pasukan TNI. Anda tahu, selama berhari-hari sebelum hari H, Andika Perkasa dan kawan-kawan sudah aktif lakukan penjagaan di sekitar lokasi acara. Bahkan, khusus untuk kegiatan jalan-jalan di hutan mangrove, pasukan Pak Panglima harus ngendon berhari-hari di air laut dan lumpur pinggir pantai. Sebuah upaya yang tentu sangat melelahkan. Selamat buat Indonesia dan Pak Jokowi. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiullah yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Diplomasi Mangrove ala Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.